Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di cerita horor kali ini. Cerita ini teman-teman pernah terjadi di sekitaran tahun 1980-an, di mana kisah ini dialami oleh Mbak Indri dan ibunya, dan ada sebuah peristiwa tragis yang dialami oleh keluarganya Mbak Indri. Terutama hal ini menimpa bapaknya. Mbak Indri yang bernama Pak Jinggo, beliau dikenal dengan nama Pak Jinggo, dan kadang beliau dipanggil dengan panggilan Pak J. Nah, mungkin teman-teman ada yang pernah tahu atau pernah membaca sekilas tentang sejarah yang pernah terjadi di negeri ini, khususnya di sekitaran tahun 1980 sampai 1985, di mana waktu itu ada sebuah peristiwa yang bernama Petrus atau penembakan misterius. Jadi pemerintahan Soeharto waktu itu memerintahkan kepada para pasukan untuk menembak siapapun yang disinyalir sebagai preman di tempat, dan langsung mayatnya ini digeletakkan begitu saja. Nah, ini memang benar-benar terjadi, teman-teman. Hal ini pernah terjadi. Kalau mungkin teman-teman tidak pernah mendengar cerita ini, coba ditanyakan ke orang tua kalian, siapa tahu dari mereka ini pernah mendengar peristiwa ini. Pokoknya waktu itu tragis banget. Bahkan kami yang waktu itu masih kecil juga pernah mendengar cerita ini dari orang tua kami. Dan disinilah menarik sekali, karena Mbak Indri ini ingin membagikan kisahnya di masa lalu. Dan ketika tahun 82 itu, ketika peristiwa ini terjadi, Mbak Indri waktu itu kalau tidak salah beliau ini masih kelas 4 atau kelas 5 SD di Jogja. Nah, kita cerita dulu tentang sosok Pak Jinggo, ayahnya Mbak Indri ini, atau yang biasa dipanggil dengan panggilan Pak J. Beliau ini lahir di Jogja di sebuah desa, dan kemudian beliau merantau di daerah Malioboro sana. Dan memang menurut cerita dari Pak J yang diceritakan kepada Mbak Indri ini, di masa-masa muda ketika Pak J ini masih sekolah, beliau itu memang bandel. Memang beliau mengakui beliau ini sering bolos sekolah, terus sering mencuri barang yang ada di kantin, termasuk benda-benda yang ada di kantor kepala sekolah, ataupun itu pernah mencuri Pak J, dan beberapa hal yang lain adalah secara akademis. Memang Pak J ini kurang bisa mengikuti pelajaran. Inilah yang membuat Pak J ini sering tinggal di kelas, sering tidak naik kelas, terutama di waktu SD. Dan waktu itu beliau ini sampai daripada itu orang tua Pak J ini bukan orang tua yang mampu. Dari situ Pak J ini hanya bisa sekolah sampai kelas 2 SMP. Kemudian beliau putus sekolah, dan dari situlah kemudian Pak J ini merantau di daerah Malioboro. Yang dilakukan Pak J waktu itu, beliau mengakui beliau ini sempat jualan koran, sempat jualan rokok, dan di kelilingan dari itu jalan Malioboro menuju ke kantor pos. Begitulah kehidupan Pak J di jalan Malioboro yang terbilang keras. Nah, di masa-masa itu banyak juga seperti preman di kota-kota lain pada umumnya. Di Jogja pun seperti itu, sampai kemudian kira-kira waktu itu usianya 23 tahun. Beliau ini kerjanya masih tidak jelas ya, kadang diajak temennya jambret atau merampok di daerah Malioboro. Kadang juga beliau ini menyempatkan untuk cari uang receh seperti semir sepatu maupun jual rokok eceran. Terus Pak J ini usianya 25 tahun. Beliau ini kemudian memutuskan untuk jadi tukang becak.
di daerah Malioboro sana. Dan biasanya Pak J ini nongkrong atau mangkal persis di depan sebuah losmen yang ada di daerah Malioboro. Di situ Pak J ini menjalani kehidupan seperti orang tukang beca itu sekitar hampir 2 tahun. Nah, selama 2 tahun itu beliau ini juga tidak lepas dari judi. Beliau masih judi dan juga masih ikut sabung ayam, dan pernah bahkan waktu itu Pak J ini sempat ketangkap polisi dan sampai diproses. Untungnya tidak terlalu lama beliau menjalani proses hukum, kemudian beliau dikeluarkan lagi dan beliau narik becak seperti biasa. Nah, sampai kemudian karena Pak J ini mungkin hobinya seperti itu, ya jadi hobinya ini main judi. Suatu ketika mungkin lagi apes, beliau ini ikut-ikutan judi sepulangnya dari menghantar penumpang di sebuah daerah wisata di Jogja. Beliau pulang dan langsung nombok, artinya langsung ikut taruhan judi. Dan hari itu juga mereka-mereka yang ikut judi ini ditangkap polisi, kemudian diproses, dan singkatnya Pak J ini masuk penjara sekitar hampir 2 tahunan lah. Pak J masuk penjara, dan di sini Pak J merasakan betul susahnya menjalani kehidupan di dalam penjara. Ditambah lagi keluarga Pak J waktu itu tidak ada yang berkunjung, jadi dirasa berat banget dari situ. Selama menjalani proses hukuman di penjara, Pak J ini ia bergaul dengan napi-napi yang lain. Di situ ada seorang napi yang memang beliau ini bisa mentatu badannya. Ya, menurut Pak J di masa-masa itu sangat lumrah. Seorang yang masuk penjara kemudian ditatu di dalam penjara itu lumrah dan wajar sekali. Hanya dibayar rokok, mereka pun mau untuk mentatu. Nah, Pak J kemudian buat tato di daerah punggungnya, ada sekitar 3 tato yang dibuat oleh temannya. Terus singkatnya kemudian Pak J ini keluar penjara. Setelah keluar penjara ini masih di sekitaran tahun 1960-an menjelang tahun 1970. Ketika itu Pak J ini memutuskan untuk tidak lagi terjun di dunia hitam yang semacam ini. Jadi beliau ini benar-benar kapok masuk penjara waktu itu. Pak J ini kembali lagi jadi tukang beca. Beliau mangkal di depan losmen, tapi losmen yang berbeda. Nah, losmen ini dimiliki oleh seorang pengusaha yang asalnya dari Rembang atau daerah Kudus sana. Losmen ini letaknya ada di daerah Malioboro. Kata orang-orang di sana, pemilik losmen tersebut ini orangnya baik, dan kadang-kadang juga ketika beliau datang berkunjung, beliau itu selalu ngasih uang ke para tukang becak yang sering mangkal di depan losmennya. Suatu ketika Pak J ketemu sendiri dengan juragan losmen tersebut. Memang orangnya sangat sederhana sekali. Beliau itu jalan kaki, terlihat jauh dalam jalan kakinya dan tidak kelihatan kalau beliau ini uangnya banyak. Atau seorang juragan itu tidak kelihatan banget. Beliau jalan pelan, kemudian beliau mendatangi Pak J. Pak J waktu itu tidak tahu kalau beliau adalah seorang juragan. Yang jelas waktu itu sang juragan ini bilang, "Kamu ini sering mangkal di sini ya Pak? Saya sudah lama mangkal di sini." "Oh, kamu yang namanya Jinggo itu ya?" "Iya Pak, ayo ikut saya yuk." Diajak. Masuklah si Pak J ini masuk ke dalam losmennya. Terus para karyawan losmen yang ada di sana itu terlihat kayak membungkukkan kepada juragan ini. Barulah di situ Pak J menyimpulkan, oh berarti ini juragan losmennya. Ternyata Pak J ini dibawa masuk, terus disuruh bikin kopi. Karyawan Pak J disuruh ngopi,
dikasih rokok 1 pak oleh sang juragan. Terus kemudian sang juragan ini ngomong ke Pak J, kamu mau tidak kerja sama aku? Daripada kamu jadi tukang becak, kamu cuma mangkal di sana, hasilmu tidak pasti. Kalau kamu ikut aku kasih gaji bulanan. Nah, disinilah kemudian Pak J langsung menerima tugas. Pak J ini adalah menjaga di sekitaran losmen. Yang terpenting beliau ada staf keamanan, karena waktu itu Pak J mengakui di area sekitaran Malioboro itu masih sangat rawan, banyak sekali preman, dan disitulah Pak J menerima tawaran tersebut. Kemudian mulailah Pak J ini bekerja. Seingat Indri, ketika Pak J menceritakan ini itu di sekitaran tahun 1968. Kalau tidak salah, kemudian Pak J bekerja di sana dan beliau ini kerasan. Si Pak J ini kerasan karena juragan losmen itu orangnya baik banget. Nah, suatu ketika di tahun 1970 awal, datanglah satu keluarga dari Magelang. Ceritanya mereka ini nginep di losmen tersebut. Nah, mereka ini satu keluarga ini nginep sekitar 3 harian. Terus pada satu momen ada satu perempuan yang usianya kira-kira di bawah Pak J, 3 tahun lah kira-kira seperti itu. Beliau ini perempuan mendatangi Pak J, terus tanya, Mas, kalau mau beli kain batik yang bagus, batik tulis itu di mana ya? Saya ingin membelikan untuk kado. Nah, Pak J kebetulan punya teman yang mereka ini adalah pengusaha batik tulis, pengrajinnya sendiri, dan lokasinya itu jarang diketahui oleh wisatawan. Diantarkanlah si perempuan ini yang bernama Mbak Sriati ini. Setelah itu diantar menuju ke suatu tempat. Kemudian Mbak Sriati ini melihat langsung, suka dengan karya batik tulis yang ada di sana. Singkatnya, beliau membeli kemudian balik lagi ke losmen, dan dari situ entah kenapa Mbak Sriati ini punya perasaan langsung kepada Pak J ini. Karena waktu itu merasakan masih sama-sama muda, usianya sekitar 20 tahun lebih. Jadi Mbak Sriati waktu itu melihat masjid ini kok orangnya kayak lembut banget, berkarisma tanpa apapun latar belakang Pak Jinggo ini. Akhirnya mereka kenalan dan tuker-tukeran alamat. Disitulah masih zaman-zamannya surat menyurat. Nah, awalnya Pak J sendiri itu tidak menaruh harapan yang lebih, karena Pak J tahu Mbak Sriati ini dari keluarga yang berada. Jadi setelah pertemuan itu kira-kira 3 hari kemudian Pak J ini dapat surat. Ternyata surat ini dikirim oleh Mbak Sriati. Jadi dari situ kemudian Pak J ini membalas lagi surat dari Mbak Sriati. Mereka pun surat menyurat. Singkatnya mereka mempunyai hubungan, dan akhirnya pada suatu ketika momen Pak J ini mengajak keluarganya yang dari Jogja sana, hanya segelintir keluarga. Yang banyak ini adalah tetangga-tetangga dari Pak J. Mereka pun menuju ke Magelang untuk melamar Mbak Sriati. Jadi singkatnya lamaran ini terjadi, dan singkat cerita Pak J dan Mbak Sriati ini menikah. Nah, inilah asal mula pertemuan orang tuanya Mbak Indri. Jadi setelah pernikahannya itu, Bu Sriati ini pun tinggal bersama Pak J di Jogja. Mereka menempati rumah tinggalnya dari orang tua Pak J. Rumahnya cukup sederhana, tidak terlalu besar, terdiri dari ruang tamu kecil dan juga 2 kamar tidur. Dan di belakang ada dapur. Nah, ketika mereka tinggal di sana, kondisi itu sangat baik-baik saja. Meskipun Pak J ini hanya seorang staf karyawan di losmen tersebut, tapi untuk kebutuhan sehari-hari semua tercukupi. Di tahun 1972 lahirlah Mbak Indri ini, dan kemudian selang 1 tahun kemudian lahirnya adiknya Mbak Indri.
Jadi Mbak Indri ini ingat betul melihat sosok ayahnya itu, sosok Pak J ini meskipun dikenal sebagai seorang gali dulu, di sana ini terkenal ada yang namanya gali. Teman-teman, gali ini singkatan dari gabungan anak liar ini. Memang isinya preman-preman semua. Dan umumnya mereka semua itu bertato. Waktu itu Indri masih ingat betul, meskipun bapaknya ini bertato dan selalu bersinggungan dengan dunia-dunia kejahatan di dunia malam, tapi Mbak Indri dan ibunya ini mengakui bahwa Pak J ini sama sekali tidak terlibat dengan hal-hal yang jahat. Memang banyak sekali beliau punya teman preman, tapi Pak J ini kan sudah bertobat. Beliau murni hanya menjaga losmen untuk keamanan. Nah, dari sinilah mungkin orang yang menyimpulkan bahwa Pak J ini termasuk gali, termasuk gabungan anak liar, masuk preman, tapi hal ini disangkal oleh ibunya. Dan juga si Indri ini karena mereka ini tahu betul bagaimana sosok Pak J. Beliau ini orangnya sudah tobat, hanya memang tertinggal tato di bagian belakang, dan pada saat itu image orang yang pakai tato selalu dipandang negatif dan selalu dihubungkan dengan preman. Inilah yang terjadi pada waktu itu. Nah, singkat cerita di sekitaran tahun 1980-an marak sekali hal-hal kejahatan lah yang terjadi, banyak penjambretan, bahkan disertai pembunuhan, ada juga perampokan. Nah, di Jogja waktu itu benar-benar mencekam di tahun 1982. Ada yang mendengar seorang preman ini tewas tertembak dan mayatnya itu tergeletak di jalan, cuma ditutupi dengan koran. Dan kemudian ada uang 10 ribuan. Nah, katanya si preman ini orang yang tidak dikenal, dan kemudian uang 10 ribu itu katanya untuk biaya memakamkan jenazah. Nah, mulailah preman-preman ini ketakutan, terutama target mereka adalah orang-orang yang bertato seperti yang dijelaskan tadi, bahwa orang-orang yang bertato di masa-masa itu selalu ini dipandang buruk atau dipandang negatif sebagai seorang preman. Tentu Pak J waktu itu ikut takut. Yang pertama karena Pak J bertato ada di punggungnya. Yang kedua, Pak J ini teman-temannya rata-rata adalah preman-preman yang ada di Jogja. Jadi mulai dari situ sudah banyak yang mengingatkan Pak J sampean kabur aja Pak. Sudahlah, kalau sampean tetap di sini nanti sampean ketangkap. Jadi semua mengkhawatirkan, termasuk ibunya Indri ini juga khawatir, dan juga kakek dan neneknya Indri yang ada di Magelang itu juga khawatir tentang keselamatan Pak J. Mereka tahu semua bahwa Pak J ini orang baik, tapi siapa yang bisa membela Pak J sendiri tidak bisa membela dirinya sendiri. Karena terbukti bahwa Pak J ini bertato dan beliau dikenal semua preman yang ada di sana. Inilah yang jadi kekhawatiran semua orang, sampai pada akhirnya kasus penembakan misterius ini mulai sering terjadi di Jogja. Itu hampir setiap hari ada mayat yang tertembak, dan ciri-cirinya itu sama. Selalu mayat ini tertembak dengan 3 peluru, dan kadang-kadang juga ada bekas tercekik di bagian leher, dan selalu ada uang 10 ribu. Selalu seperti itu yang terjadi. Mereka ini yang kabur kemudian entah pergi keluar kota, entah pergi masuk ke hutan, atau seperti apa. Menurut keterangan dari orang-orang waktu itu, ada keterangan hidup mereka bilang para preman ini lari semua. Banyak yang pergi meninggalkan Jogja karena waktu itu benar-benar mencekam. Nah, yang terjadi dengan Pak J, beliau ini sempat bilang ke istrinya, yaitu ibunya Indri, dan juga Indri, beliau ini mau pamit karena bagaimanapun juga tidak bisa kemana-mana. Artinya kalau Pak J ini mau menyerahkan diri ke pihak yang bersangkutan, mungkin waktu itu kepolisian atau keamanan pun kabarnya ada yang menyerahkan diri ini tetap ditembak dengan alasan
mereka ini lari. Jadi dari situlah Pak J sudah tidak mau menyerahkan diri dan tidak mau berdiam diri. Beliau ingin lari bersembunyi. Dari situlah kemudian Pak J ini pamit ke Indri dan juga ke ibunya, dan Indri itu benar-benar sedih. Waktu itu dia tidak tahu apa-apa. Yang dia tahu, yang keluar dari mulut Pak J waktu itu, Bapak mau pergi. Ya, daripada Bapak nanti mati, nanti kita ketemu lagi ya, jangan lupa ngaji. Ini yang diungkapkan terakhir oleh Pak J. Kemudian Pak J ini pergi dan tidak tahu kemana. Sedangkan pada masa-masa itu benar-benar mencekam suasana di Jogja. Jadi banyak sekali orang-orang yang ditemukan tewas di jalan, cuma ditutup koran. Dan ada kabar lagi di sebuah desa terpencil itu ditemukan beberapa mayat yang ditembak secara brutal atau dihabisi secara brutal, dan mayatnya itu dibiarkan begitu saja. Nah, dari situ Mbak Indri ini tetap sekolah seperti biasa. Dia selalu menanti kabar dari bapaknya. Kira-kira 2 minggu setelah kepergian Pak J, ada seorang laki-laki usianya dengan Pak J waktu itu. Beliau ini datang, tapi datangnya sembunyi-sembunyi. Beliau pakai topi ditutupkan ke arah mukanya. Terus beliau ketuk pintu rumahnya si Indri ini. Assalamualaikum. Yang membukakan adalah ibunya Indri, dan ibunya Indri sendiri tidak kenal dengan pria ini, tapi dipersilakan masuk. Pak, saya mau bawa kabar, Bu. Ada apa, Pak? Ini kabar soal Pak J. Loh, di mana Pak J? Tidak usah ramai-ramai ya, Bu. Jangan didengar siapa-siapa. Bahkan tetangga jangan sampai tahu. Sekarang Pak J ini posisinya ada di daerah perbatasan Semarang. Dia menempati rumah saudara saya. Rumahnya ada di kubu ini. Nanti saya kasih alamat. Kalau ingin ketemu Pak J, datang ke sana. Tapi diam-diam. Nah, akhirnya Indri dan ibunya itu langsung hari itu juga mendatangi alamat tersebut. Mereka pergi ke daerah Semarang perbatasan, dan kemudian mereka tiba di sebuah desanya. Ini cukup sepi. Di situ ada rumah gubuk yang sudah dijelaskan oleh bapak-bapak sebelumnya, bahwa Pak J ini menempati rumah gubuk. Kemudian Indri dan ibunya langsung menuju ke rumah itu. Diketuklah salam. Jadi ketukannya pun semacam password. Ketukan itu harus 3 kali. Tok 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 tok, kayak gitu. Seperti ketuk pintu lah. Kemudian ucapan salam assalamualaikum baru dibukakan, dan betapa senangnya Indri waktu itu ternyata ayahnya masih hidup. Langsung disuruh masuk. Pintu ditutup rapat dan korden ini ditutup. Di sini Pak J itu tidak habis-habisnya mencium Indri dan adiknya, dan dilakukan ibunya ini hanya bisa menangis sesenggukan terus menerus. Jadi mereka bersyukur bahwa Pak J masih hidup. Nah, tidak lama setelah itu barulah Pak J ini cerita. Jadi ceritanya ketika Pak J ini lari meninggalkan Jogja, beliau itu benar-benar sembunyi dari aparat. Beliau tidak mau ketahuan. Akhirnya pada satu lokasi malam, waktu itu tidak tahu posisi Pak J ini ada di mana. Yang penting beliau harus kabur, pergi meninggalkan Jogja. Ada mobil pickup yang datang malam-malam. Waktu itu Pak J ini menghadang mobil tersebut, minta tumpangan. Akhirnya mobil ini pun berhenti. Terus Pak J dipersilakan naik. Ditanya mau kemana. Numpang aja Pak sampai perbatasan. Ya, ini kita mau ke daerah Semarang sana. Ya udah Pak, gak apa-apa. Pak, naiklah Pak J ini. Jadi mobil itu ternyata baknya cukup besar. Begitu Pak J ini naik, beliau itu sudah curiga, ini kok kenapa ya banyak karung itu bertumpuk-tumpuk, dan ini bau sekali yang membusuk. Nah, ternyata semakin diperhatikan oleh Pak J ini, kayaknya mereka ini semua bawa sesuatu. Nah, dalam perjalanan Pak J sudah mulai curiga. Dari pembicaraan mereka ini sudah jelas bahwa orang
yang dibawa oleh mereka yang dimasukkan dalam karung ini jelas mayat para gali-gali yang sudah dibunuh. Disitulah Pak J ini benar-benar gemetar. Yang ada di pikiran Pak, aku ini kan target mereka, kok aku ini kayak masuk macan. Jadi beliau itu diam terus. Sempat ditanya dalam perjalanan, sampean mau kemana Pak? Sekarang ini situasinya bahaya loh Pak, saya mau mengunjungi ibu saya. Sudah lama saya tidak ke sana. Ya, ini turun mana? Turun perbatasan Semarang. Pak, gak apa-apa, ya sudahlah. Nah, disitulah kemudian dalam perjalanan belum sampai lokasi, belum sampai perbatasan Semarang, Pak J ini sempat melihat ada beberapa karung itu yang masih bergerak. Ternyata ini orang-orang yang ada di dalam karung ini, itu beberapa masih ada yang hidup. Dan setelah itu Pak J kemudian cepet-cepetan turun. Begitu Pak J turun dari mobil tersebut, beliau itu langsung bersyukur. Langsung beliau ini sujud syukur karena beliau tidak jadi sasaran target pembunuhan. Nah, kemudian dari situlah Pak J ini jalan lagi. Terus beliau itu sampai di sebuah desa. Dia ingat bahwa dia punya teman masa kecil yang asalnya dari daerah Semarang itu. Kemudian Pak J langsung menuju ke sana. Ketemulah dengan temannya. Dia ceritakan semua dan temannya bisa memahami bahwa Pak J bukanlah seorang preman, bukan seorang gali, tapi hanya beliau memiliki tato dan banyak berteman dengan para preman-preman. Berinisiatif untuk menyelamatkan Pak J, diletakkanlah di sebuah rumah yang sudah lama tidak ditempati. Terus kemudian temannya ini berinisiatif untuk mengabarkan kepada keluarga. Inilah yang terjadi ceritanya. Setelah itu sore harinya Pak J bilang ke Indri dan ibunya dan juga adiknya, kalian pulang dulu. Bapak tidak bisa lama-lama di sini, takut nanti ketahuan. Takutnya nanti ada tetangga yang lapor kalau Bapak ini mencurigakan. Bapak khawatir, lebih baik kalian pulang aja ke Jogja. Bapak mau jalan lagi, sembunyi lagi, doakan ya nak, biar masalah ini selesai. Nah, di situ waktu itu benar-benar tegang. Akhirnya setelah Pak J ini pamit, Indri ibu dan juga adiknya ini pun kembali ke Jogja. Dalam perjalanan itu Indri ini hatinya benar-benar kayak yang robek. Dia sakit betul, dia merasakan kesakitan yang luar biasa. Dan dari situ Indri ini merasa bahwa hal ini adalah pertemuan terakhir dengan bapaknya. Tidak tahu kenapa Indri punya perasaan seperti itu. Dan sepanjang perjalanan menuju ke Jogja, Indri memperhatikan betul ibunya ini masih dalam keadaan sedih. Sama sekali tidak bisa diajak ngobrol. Singkatnya, begitu sampai di rumah Jogja, keesokan harinya Indri beraktivitas seperti biasa. Ibunya pun juga ke pasar seperti biasa. Dan kondisi Jogja masih seperti itu. Masih banyak penembakan misterius yang terjadi kira-kira 2 minggu setelah pertemuan. Indri ini dengan bapaknya adalah sebuah peristiwa yang benar-benar membuat Indri dan ibunya itu merasa kejadian ini sangat tidak masuk akal. Jadi malam itu tiba-tiba suasana rumah itu tiba-tiba jadi tidak nyaman. Contohnya seperti hawa yang masuk ke kamar atau ke rumah itu tiba-tiba kayak dingin, dan dinginnya itu tidak enak banget lah. Hal ini pokoknya yang membuat Indri dan ibunya ini merasa kok ada yang hawa-hawa yang tidak nyaman. Dan kedua, tiba-tiba muncul bau bangkai tikus. Yang bau itu benar-benar menusuk hidung, sangat membuat semua yang ada di sana itu mual. Dan ketika diselidiki lagi, ternyata baunya ini berasal dari kamar orang tuanya Indri, yaitu kamar Pak J dan ibunya. Nah, dari situ kemudian ibunya Indri memutuskan untuk keluar dari kamar dan memilih tidur persis di ruangan depan yang langsung menghadap ke pintu luar. Nah, mereka ini tidak bisa mencari sumber bau bangkai tikus ini. Sudah dicari sampai ke bawah-bawah tempat tidur, ke kolong, di balik lemari pun dicari tidak ada. Tapi baunya ini benar-benar menyengat, dan ketika mereka keluar dari kamar, baunya sudah tidak seperti yang sebelumnya. Jadi jelas bahwa sumbernya ini berasal dari kamar orang tuanya Indri. Singkatnya, malam itu Indri, ibunya dan juga adiknya ini tidur di ruangan depan. Terus di situ ada pintu, yang pintu ini langsung menghadap ke arah luar,
ke arah jalan. Nah, kira-kira jam 11 malam ada yang ngetuk pintu. Assalamualaikum, assalamualaikum. Yang pertama bangun ini Indri. Indri itu kaget, langsung dia bangunkan ibunya. Bu, bapak, bu. Terus ibunya bangun, ternyata didengarkan secara seksama. Memang ini suara Pak J. Mereka langsung cepet-cepetan buka pintu secara pelan. Yang dilihat oleh Indri dan ibunya memang Pak J datang. Beliau tapi pakai topi. Topinya ini ditundukkan ke bawah. Terus posisi Pak J itu menunduk setelah pintu ini dibuka. Pak J itu langsung masuk menuju kamar, dan kamarnya itu dibanting prak, langsung ditutup. Nah, ibunya Indri langsung menuju ke kamar tersebut. Pak, makan dulu, ayo mandi dulu. Disiapkanlah ibu air hangat, tapi tidak ada jawaban. Sedangkan kamar ini dalam posisi terkunci. Terus kemudian ibunya langsung kembali ke tempat yang ada di depan itu. Beliau bilang ke Indri, sudah Nduk, tidur aja, mungkin bapakmu capek, besok aja yang ngomong sama bapak. Ya bu, tidurlah mereka. Pada pagi hari sebelum azan subuh berkumandanglah ibunya Indri ini sudah bangun dan membangunkan Indri langsung menuju ke kamar. Ternyata pintu kamar ini sudah dalam posisi kebuka, dan ketika ibunya Indri buka kamar lebih lebar lagi, di dalam itu tidak ada siapa-siapa. Nah, beliau waktu itu menyimpulkan mungkin Pak J ini sudah keluar dini hari lebih cepat dari sebelumnya untuk bersembunyi ke tempat yang lain. Beliau cuma berpikir seperti itu. Akhirnya Indri tanya, karena dia melihat tadinya ada bapak yang masuk ke kamar Indri. Tanya ke ibunya, loh bapak mana? Tidak tahu, bapak mau keluar, mungkin mau sembunyi lagi. Nah, nanti ditunggu ya, siapa tahu nanti siang balik lagi. Nah, Indri pun gak mau sekolah karena dia nunggu bapaknya. Tapi karena ibunya maksa terus, akhirnya Indri pun berangkat ke sekolah. Selama dia ada di sekolah itu, dia ini masih terus mengharapkan bapaknya ini kembali. Dan akhirnya pulang sekolah, Indri langsung bergegas menuju ke rumah. Dia langsung menuju ke kamar bapaknya. Ternyata bapaknya tidak ada di sana, dan bau bangkai tikus ini masih tercium sampai malam hari itu. Kemudian ibunya ini tetap tidak tidur di kamar karena bau bangkai ini masih terus tercium. Jadi mereka masih tidur di ruangan depan. Nah, sekitar malam hari si Indri ini tidak bisa tidur. Dia benar-benar nunggu kedatangan bapaknya. Jadi waktu itu yang tidur itu adalah adiknya Indri. Sementara Indri dan ibunya masih belum bisa tidur, kayak benar-benar mereka ini menunggu kedatangan Pak J. Ternyata benar sekitar jam setengah 12 malam ada yang buka pintu, cekrek, karena pintu ini dalam posisi terkunci. Terus kemudian ibunya Indri ini berdiri. Dibukalah pintu, dan yang mereka lihat adalah sosok Pak J. Wajahnya lebih pucat dari biasanya. Dan Pak J masih pakai topi. Topi ini dimiringkan ke bawah. Terus Pak J ini nunduk. Terus anehnya di sini Pak J tanpa mengucap salam, tanpa ngomong apapun, beliau langsung jalan menuju ke kamar. Kamar dibanting pintunya dan kemudian langsung ditutup, dikunci. Nah, sekali lagi ibunya Indri menuju mendekat ke arah kamar. Beliau duduk dan ketuk-ketuk pintu. Pak, makan dulu Pak. Ya, ibu ambilin ya, atau air hangat, mau mandi. Tapi tidak ada jawaban. Nah, mereka ini nunggu di depan pintu, menunggu jawaban dari Pak J sampai sekitar 1 jam. Terus karena Indri ini ngantuk, dia kemudian balik lagi ke ruangan depan. Terus dia tidur. Sementara ibunya Indri masih terus bersandar di depan pintu kamar sampai beliau ketiduran. Nah, dalam posisi itu Indri sudah tidak tahu lagi. Besok paginya ibunya Indri kaget lagi bahwa ketika ibunya ini bangun ketika mendengar azan subuh berkumandang. Ibunya Indri bangun, terus dia melihat, loh pintu kamar ini sudah buka dan Pak J sudah tidak ada di sana. Akhirnya dari situ ibunya ngomong ke Indri, bapakmu kemana? Masa kamu tidak lihat bapakmu keluar? Lah, Indri bilang tidak tahu bu.
Indri ini tidur tidak tahu kalau bapak keluar. Jadi mereka ini kayak mengalami situasi yang aneh. Mereka tidak tahu apa kata-kata terakhir dari Pak J. Mungkin beliau mau sembunyi atau Pak J ini datang tidak ngomong apapun. Akhirnya di hari ketiga mereka masih menunggu kedatangan Pak J, tapi malam ketiga itu Pak J tidak datang lagi. Ditunggu sampai bahkan jam dini hari Indri dan ibunya tidak tidur. Pak J tidak juga datang. Akhirnya mereka pun tidur dan sampai pagi Pak J ini tidak datang lagi. Nah, kemudian hari-hari setelah itu Indri tidak lagi menantikan kedatangannya Pak J, tidak lagi menantikan kedatangan bapaknya. Dia beraktivitas seperti biasa dan kira-kira Sabtu Minggu setelah itu kamar yang ditempati oleh Pak J dan ibunya Indri ini tercium lagi bau bangkai. Dan baunya waktu itu benar-benar lebih menyengat dari yang sebelumnya. Sampai-sampai mereka ini mau masuk rumah pun mereka sudah tidak bisa. Karena baunya luar biasa menyengat. Dan akhirnya ibunya Indri ini nyuruh beberapa tetangga untuk membantu mencari bangkai tikus tersebut. Ada sekitaran 3 orang tetangga yang berusaha mencari bangkai tikus. Sampai bahkan ada yang naik ke atap genteng. Mereka ini tidak menemukan bangkai tikus itu. Yang ada tetangganya ini muntah-muntah semua. Karena bau bangkai ini tercium benar-benar busuk. Nah, ketika terjadi hal semacam ini, ada tetangga yang menawarkan kepada Indri dan ibunya supaya mereka tidur di rumah tetangganya. Tapi karena ibunya Indri ini tidak mau ngerepotin tetangga, mereka pun bertahan dengan kondisi seperti itu. Jadi waktu itu menggambarkan oleh Indri ibunya yang adiknya ini tidur di ruangan depan dengan kondisi bau bangkai tikus yang luar biasa dan baunya benar-benar busuk. Jadi mereka ini memaksa tetap tidur seperti itu. Dan pintu rumah itu dibuka sedikit supaya ada udara yang keluar masuk. Nah, tiba-tiba lupa jam berapa ada sosok laki-laki yang tiba-tiba ini masuk langsung ke rumah dan pintu rumah itu ditutup. Terus kemudian beliau ini membangunkan ibunya Indri. Nah, barulah ibunya Indri tahu, loh Pak, kenapa Pak Mat? Pak Mat ini adalah orang asli warga desa sebelah, kenal juga dengan Pak J dan juga dengan ibunya Indri. Pak Mat ini nangis terus belum bisa cerita kenapa Pak Mat. Kenapa barulah sekitaran beberapa saat Pak Mat ini menyebutkan Pak J itu loh jinggu bu. Jinggu loh, kenapa Pak J? Kenapa? Pengakuan dari Pak Mat ini sempat melihat Pak J itu digiring di sebuah tempat yang sangat terpencil. Terus kemudian dijajarkan dengan para preman yang lain dan ditembak di situ. Kemudian mayatnya ini langsung dimasukkan ke sebuah lubang itu kayak lubang yang ada di sebuah gua atau sungai. Pokoknya dilemparkan di sanalah. Pak Mat ini mengakui melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Pak J ini adalah termasuk orang yang ditembak. Nah, karena ibunya Indri tidak percaya, ibunya Indri cerita ke Pak Mat, terakhir kali Pak J ini masih pulang. Bahkan sebelum pulang itu aku sama Indri sempat ke daerah Semarang sana. Pak J itu menempati rumah gubuk yang ada di sana, tapi Pak Mat ini nangis terus. Pak Mat menjelaskan, enggak bu, nah sebenarnya aku melihat ini sudah 2 minggu yang lalu kejadiannya, tapi aku baru sempat ke sini karena aku sendiri juga sembunyi-sembunyi untuk menuju ke sini mau ngabarkan kesampaiannya. Jadi pengakuan Pak Mat seperti itu. Pak Mat ini biasa dimintain tolong oleh orang-orang untuk menghantarkan seperti ternak hewan dari orang-orang peternak, dibawa ke pasar. Tapi beberapa bulan terakhir Pak Mat ini selalu dimintain tolong oleh orang yang tidak dikenal. Orang-orang ini selalu bayar di muka kepada Pak Mat untuk mengangkut benda-benda yang ada di dalam karung. Barulah belakangan Pak Mat tahu bahwa benda-benda ini atau bungkusan-bungkusan yang dimasukkan dalam karung ini adalah mayat para gali yang sudah ditembak, sudah dieksekusi. Pada suatu kesempatan itulah Pak Mat melihat sendiri kejadian Pak J, bahkan para gali yang dari mereka itu terlihat Pak J yang ditembak dan tewas
di sana. Nah, setelah menceritakan ini ke ibunya Indri dan juga Indri ibunya masih belum percaya karena baru beberapa hari yang lalu Indri ibunya melihat dengan jelas banget Pak J ini pulang ke rumah. Bahkan sempat masuk kamar, memang Pak J tidak ngomong apapun. Tapi menurut Pak Ahmad lagi-lagi ini sudah meninggal 2 minggu yang lalu. Kira-kira Pak J ini ditembak dan tewas di tempat posisi mayatnya sampai hari ini mungkin masih ada di lubang sana, ada di daerah pelosok daerah Jogja. Nah, setelah mendengar penjelasan dari Pak Ahmad, karena Pak Ahmad ini juga orang yang terpercaya, tidak mungkin Pak Ahmad bohong. Disitulah kemudian Indri ibu nangis memeluk ibunya. Bu, gimana bu, bapak sudah meninggal, bapak sudah meninggal. Pecahlah tangis ibunya. Jadi ibunya sudah tidak bisa ngomong apa-apa. Setelah nangis untuk beberapa saat ibunya Indri pun pingsan. Mungkin beliau tidak kuat nahan rasa sedihnya. Dan tidak lama setelah itu beliau bangun lagi, sadar dari pingsannya. Beliau nangis lagi. Jadi mereka tidak tahu apa yang harus lakukan. Kalau keinginan melihat jasad Pak J, apakah mungkin bisa? Sedangkan Pak Ahmad sendiri menyampaikan bahwa daerah sana bahaya, nanti kamu malah bisa jadi ada sesuatu yang terjadi di sana, kamu mending tidak usah melihat. Akhirnya mereka pun pasrah. Yang terjadi dengan Pak J ya sudahlah, biarlah yang terjadi. Yang jelas mereka berusaha mengikhlaskan kepergian Pak J. Dan dari penjelasan Pak Ahmad, Pak J ini sudah dieksekusi dan posisinya sudah tewas dalam berhari-hari. Mereka itu larut dalam kesedihan. Mereka berusaha menjalani kehidupan yang normal, tapi mereka tidak bisa ikut bangkit dari itu. Semua mereka tidak terima kenapa kok bapaknya menjadi sasaran tembak. Padahal Pak J ini bukanlah termasuk bagian dari Gali atau gabungan anak liar. Dan Pak J bukanlah orang preman, hanya saja Pak J ini memang mengenal preman-preman yang lain. Dan beliau memang punya tato. Inilah yang disesalkan oleh Indri dan juga ibunya. Beberapa waktu kemudian, kira-kira beberapa bulan setelah itu, Indri ini tiba-tiba bermimpi dia didatangi oleh bapaknya Pak J, dan rasanya itu seperti nyata. Pak J tiba-tiba jalan mendekat ke arah Indri. Indri bangun dari tidurnya, terus Pak J mengelus kepalanya Indri sambil bilang, "Ocok lali ngaci aduh dijogo ibu ambil adiknya." Intinya di situ Pak J mengingatkan kepada Indri supaya tidak melupakan untuk ngaji, jangan lupa ngaji dan jagalah ibumu dan adikmu. Setelah itu Indri bangun, dia sadar bahwa dia ini baru mengalami mimpi. Setelah kemudian Indri nangis dan bertahun-tahun kemudian Indri, ibunya dan juga adiknya menjalani hidup tanpa bapaknya. Dan sampai cerita ini diturunkan, teman-teman Indri sendiri belum menemukan kejelasan tentang di mana jasad bapaknya. Jadi memang peristiwa Petrus itu sangat benar-benar nyata bagi para korban, terutama korban yang mengakui bahwa mereka tidak terlibat dengan Gali atau gabungan anak liar atau preman. Tapi inilah yang terjadi, banyak orang-orang yang sengaja ditembak meskipun mereka ini bukanlah preman, dan inilah yang dibagikan kepada Indri ceritanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.